pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita dengan segala keterbatasan ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kita menggunakan teknologi ini untuk bisa saling bertemu dan beribadah kepada Tuhan. Kami ingatkan kembali kerjasama jemaat, mohon nanti supaya audionya tetap dimatikan. Bagi yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Pak Pendeta El Yunus ketika khotbah nanti akan menyalakan audionya. Demikian kami yang ada di sini bertiga dan petugas-petugas lainnya, kesaksian, pembacaan Alkitab dan seterusnya. Bagi kita yang ada di rumah, mari kita mengikuti ini, kita memuji Tuhan dan kita berdoa. Baik, sebelumnya kita mengambil saat teduh sejenak, mari kita menyiapkan hati kita. Dalam sikap berdoa, kita memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Selainnya Bang Doni. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Sekali lagi, kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kepadamu. Oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh berkumpul saudara bersaudara dalam iman kepada Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah menolong kami sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui. Dan kalau kami boleh masih ada, itu adalah anugerah Tuhan. Atas anugerah-Mu itulah, maka kami menghadap Tuhan pagi hari ini, memberikan pujian kami, memberikan penghormatan kami, penyembahan kami kepada Allah. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan atas ibadah ini ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami. Engkau hadir tengah-tengah kami, dan Engkau melawat, memberkati kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Ibadah kita pada pagi hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.
Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan nats firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, sekaligus sebagai panggilan bagi kita untuk beribadah. Kami memberikan kesempatan kepada Ibu Devi untuk Mama Joy membacakan panggilan ibadah bagi kita. Panggilan beribadah. Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 6. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantara roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Demikian panggilan beribadah kita pada minggu ini. Baik, puji Tuhan. Kita mengimani bahwa kita berkumpul pada pagi hari ini bukan karena kehendak kita semata, bukan juga karena jadwal rutin kita. Tapi sebagaimana nats panggilan firman Tuhan tadi, Allah lah yang memanggil kita dalam persekutuan kepadanya. Tapi kita menyadari juga bahwa tidaklah sepantasnya kita berhadapan dengan yang Maha Kudus, oleh karena kita adalah orang berdosa. Karena itu saya mengajak jemaat untuk masuk dalam pengakuan dosa. Kita jujur di hadapan Tuhan akan segala keberdosaan kita. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Mama Tobias nanti, namun sebelumnya kita naikkan pujian ini. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layani hadapanmu Tuhan. Sekali lagi, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapanmu Tuhan. Bapa yang di surga, kami merendahkan diri pada pagi hari ini bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang tak luput dari kesalahan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon kepada Allah kami agar Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami, kesalahan kami yang kami lakukan Tuhan di hadapan-Mu. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, kami berdoa. Biarlah belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan boleh kami terima dan boleh kami alami ya Tuhan.
Jangan biarkan dosa kami itu menjadi penghalang untuk Tuhan mau memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan boleh kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah boleh mengampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, sebagai respon kita terhadap anugerah Tuhan yang telah mengampuni kita memuji Tuhan. Dihapuskan dosaku dari Kidung Jemaat 36. Hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh. Hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber tembasuku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus, Tuhan, pengampunan dosaku. Hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku. Hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sucilah hidupku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus. 3. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber tembasuku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus. Amin. Hanya oleh darah Yesus kita boleh memperoleh pengampunan. Kita akan mendengarkan amanat hidup baru yang akan menguatkan hati kita akan pengampunan Tuhan bagi kita. Kita akan mendengarkan pembacaan nats amanat hidup baru yang akan dibacakan oleh saudara kita Siperius Manal. Silakan. Amanat hidup baru terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah firman Tuhan yang amanat hidup baru yang terambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Baik, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan boleh menguatkan hati kita dalam menjalani iman kita bersama dengan Tuhan tengah-tengah dunia ini. Saya mengajak kita saat ini bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di segala zaman untuk mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudari kita Bersa, namanya Rio, secara khusus pengalamannya dalam menjalankan tugas sebagai perawat di rumah sakit, bagaimana dia mengalami kemurahan Tuhan, masih sehat, masih hidup sampai hari ini. Selengkapnya kami memberikan kesempatan untuk Bersa. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Bersa. Ya, ahowu. Yahoo. Maaf ya, sebelumnya saya nanya, apakah saya bisa melihat tampilan saya sendiri atau gimana ya? Tampilan tidak kelihatan, tapi suara kami bisa mendengar. Tidak apa-apa. Oh, seperti itu. Oke. Puji Tuhan dikasih kesempatan untuk memberikan kesaksian ya selama wabah corona ini terjadi. Mungkin sebaiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin ada sebagian jemaat yang mungkin belum kenal. Nama saya Bersa, saya istri dari Antasianus Manao dan ibu dari Gloriosan atau biasa dipanggil Mama Rio. Saya perawat di RSUD Budi Asi. Kebetulan dikasih kesempatan oleh Bapak Pendeta untuk memberikan kesempatan atau cerita hidup bersama Tuhan selama wabah corona ini. Nah, saya ini di shift di bagian struk lantai 9 di RSUD Budi Asi. Kebetulan di rumah sakit kami sampai sekarang ini baru wacana sih untuk menerima pasien COVID. Jadi kami yang di bagian rawat inap biasa tidak memakai APD yang lengkap karena bagian rawat inap struk ini belum ada pasien yang dinyatakan positif. Jadi kami nggak perlu pakai APD. Nah, tantangan apa yang saya hadapi sebagai perawat di ruang rawat ini yang biasa, yang nggak khusus untuk COVID, yaitu kadang ada kejadian pasien masuk IGD tidak jujur kalau mereka itu sudah mengalami gejala. Nah, karena mereka tidak jujur, akhirnya mereka masuk ke rawat inap biasa. Jadi mereka tidak menjalani penanganan COVID. Harusnya mereka jujur sehingga mereka bisa dirujuk ke rumah sakit yang langsung penanganan COVID. Nah, karena kami biasa aja, kami nggak pakai APD, kami bisa terpapar dengan pasien tersebut. Nah, pada saat udah dirawat inap, mereka diperiksa, ternyata mereka positif COVID. Ini yang bahaya, ini yang menjadi tantangan bagi kami. Sehingga kami berharap untuk semua kita yang mungkin saja sudah mengalami gejala, mohon kiranya jujur supaya bisa dilakukan penanganan langsung terhadap COVID dan bisa menurunkan tingginya penyebaran COVID ini, supaya kami juga tidak terpapar, seperti itu. Nah, yang kedua yang menjadi tantangan yaitu karena mempunyai keluarga, saya harus dari rumah sakit yang biasanya biasa aja kalau ke rumah si anak nyambut langsung peluk cium, sekarang Sirionya nggak boleh dulu, saya harus mandi dulu, saya harus bersih-bersih dulu, jadi nggak seperti biasanya lagi, jadi harus mandi dulu, mempersiapkan bersih-bersih dulu, baru bisa kontak langsung sama keluarga. Nah, itu tantangannya. Dan yang ketiga yaitu sebagai manusia memang ada rasa takut terhadap COVID ini karena bekerja di rumah sakit. Cuman bersyukur sekali karena dikasih anugerah untuk mengerti, dikasih iman bahwa Tuhan tidak hanya memberikan karunia-Nya, tidak hanya memberikan berkat-Nya, tidak hanya menyatakan kasih-Nya,
ketika pada saat sehat saja atau pada saat nggak ada wabah corona, wabah-wabah, tapi pada saat kita sakit pun, pada saat ada wabah ini pun Tuhan menyatakan kasih-Nya. Kenapa? Karena pada saat ada wabah ini pun kita dikasih pengertian bahwa kita ini manusia yang lemah, yang butuh Tuhan. Dan bahkan kita mati pun Tuhan mengizinkan, mati pun adalah sesuatu keuntungan bagi kita karena hidup dalam Kristus. Nah, pesan saya dalam menghadapi wabah corona ini, jangan takut, kita harus bijaksana, kita harus waspada, bukan nyeleneh atau menganggap remeh atau menganggap ini biasa aja, tetapi kita harus tetap mengikuti aturan pemerintah, harus social distancing, physical distancing, dan tetap jaga kebersihan, memakai masker pada saat keluar, supaya kita bisa berperan penting dalam menekan tingginya penyebaran wabah corona ini. Ya, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk Persa, untuk mamanya Rio, yang boleh berbagi kesaksian bagaimana ia bekerja dengan segala resikonya yang demikian tinggi. Tapi kita percaya Mama Rio masih boleh ada sebagaimana adanya saat ini karena anugerah Tuhan. Nanti kita berdoa juga untuk Mama Rio dan bahkan para perawat yang lain, dokter-dokter, tenaga medis dalam pekerjaan melawan pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Elius. Namun sebelumnya saya tutup Zoom ini dulu karena waktu kita terbatas per 40 menit. Jadi kita akan masuk dalam waktu sampai 2 menit ke depan. Saya keluarkan dulu dan saya akan buka, silakan masuk kembali dalam waktu 1 menit. Supaya nanti ketika Pak Eliunus khotbah tidak terputus di angka 40 menit itu. Baik, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian kepada Allah kita. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sebar, dari Kidung Jemaat 341. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sebar, karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan bayi sedang mestilah mati benang, supaya tubuh dan segar di pada surya memekat Tuhanmu besar dan sudah kami deritamu melalui salib kau terima kuasa-Mu dan di sini hanya pegangnya. Bersama Kebaikan bagi Tuhanku dikubur di pendam, kembali bangkitlah, umatmu terterang
Tuhan kirim apalah benar. Pilihlah namamu agar segera Tuanya milikmu. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kita waktu untuk beribadah. Saudara-saudara, ketika kita ibadah seperti ini menjadi sebuah perjuangan yang harus membutuhkan konsentrasi, membutuhkan pendengaran, membutuhkan penyerahan hati kepada Tuhan supaya di saat ada hal-hal yang terganggu yang tidak seperti biasanya, kita boleh mendapatkan pertolongan daripada Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Allah yang menganugerahkan kami kerinduan besar. Sekalipun kami dibatasi oleh ruang, tetapi waktu dan hubungan melalui media digital ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sungguh kami menyadari ini satu hal yang baru bagi ibadah kami. Yang selama ini kami bisa bertemu di dalam satu ruangan, menikmati fellowship, menikmati ekspresi satu dengan yang lain sebagai jemaat Tuhan. Tapi kami bersyukur di tengah-tengah kondisi COVID yang ke-19 ini sedang melanda dunia, melandang negara kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, sekalipun kami di dalam bentuk live streaming seperti ini. Kami sungguh menyadari bahwa kehadiran-Mu menjadi penting, menjadi mutlak untuk kami nikmati di tempat kami masing-masing. Untuk merasakan kehadiran-Mu, merasakan di saat kami memuji Engkau bahwa Engkau berkenan akan pujian kami. Merasakan di saat kami mendengarkan firman-Mu, Engkau juga menyatakan satu kebenaran yang membaharui hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memberikan kami kesanggupan untuk menikmati firman Tuhan, yang membawa kami untuk semakin hari semakin hidup di dalam ketaatan yang sesungguhnya. Sehingga di tengah-tengah dunia yang begitu menakutkan, di tengah-tengah dunia yang begitu mengancam kehidupan kami boleh mengalami kehadiran Allah dan kuasa-Nya yang memberikan kami ketenangan dan memberikan kami kesanggupan untuk tetap menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang kacau saat ini. Tuhan, terima kasih berkati pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang boleh menganugerahkan kemampuan kepada kita, kerinduan kepada kita untuk tetap mengusahakan beribadah di dalam masa-masa seperti ini. Saudara-saudara, dalam beberapa menit ke depan saya akan mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh Sinode BKPN. Tetapi saya akan membaca beberapa ayat saja dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, yang saya baca untuk kita semua, saudara, saya hanya membaca mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Berharap bahwa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan bisa membaca dan memperhatikan nanti apa yang saya mau bagikan dalam beberapa menit ke depan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu mati. Akan tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi.
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itulah yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukannya di dalam hidupnya. Saudara-saudara, di dalam tema yang telah diberikan oleh Sinode BKPN Jakarta, tema yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah bertobat adalah berbalik pada jalan yang benar. Tetapi saya mengajak kita untuk mengatakan di melihat bagian dalam satu kata yang sederhana, dimerdekakan supaya kita hidup di dalam ketaatan. Dimerdekakan supaya kita hidup di dalam ketaatan. Saudara-saudara, satu hal yang menjadi persoalan di dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen adalah ketika kita hanya melihat kekristenan kita adalah kekristenan yang sudah memiliki pertobatan itu sendiri. Tanpa melihat bahwa di dalam pertobatan ada ketaatan, ada kepatutan, ada kesungguhan untuk membangun hidup semakin hari, semakin bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin kita mengalami dan menikmati janji-janji Allah, karena kita adalah ahli-ahli waris daripada Allah itu sendiri. Saudara-saudara, ketika kita hanya memiliki sebuah konsep pemahaman bahwa saya sudah bertobat dan kalau saya akan mati saya pasti masuk surga, maka ketika kita hanya mendapatkan dan hanya mau menikmati hal seperti ini yang membuat kita menjadi orang yang tidak pernah bisa menikmati pertumbuhan yang baik. Ini yang membuat kita tidak hanya menjadi tidak stuck di dalam kehidupan kita, tapi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Makanya kita bisa melihat bahwa di dalam hidup kekristenan, bahwa orang-orang yang mengaku dirinya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang telah bertobat, orang yang telah menikmati karya keselamatan Kristus, mengalami kepastian keselamatan itu sendiri. Tetapi di dalam perilaku nyata, sesungguhnya tidak berpadanan, tidak menghasilkan buah-buah daripada pertobatan itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada keterkaitan ketika kita telah mengalami pertobatan yang dianugerahkan oleh karya kematian dan kebangkitan Kristus itu sendiri. Maka di dalam bagian itu kita menunjukkan sikap untuk taat, untuk sungguh-sungguh merespon terhadap anugerah pertobatan itu yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini di dalam ayat 1 dikatakan oleh Rasul Paulus, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari Kristus, dari hukuman dosa dan hukuman maut. Nah, saudara-saudara, ini karya Allah yang telah sempurna. Ini karya Allah yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Bukan karena kita layak, bukan karena perbuatan kita, bukan karena tradisi hidup kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam tradisi kekristenan semata-mata. Tetapi ketika kita beriman dan percaya kepada Kristus, maka anugerah hidup baru di dalam Kristus itu menjadi bagian yang pasti yang kita alami. Dan itu menjadi sebuah hal yang menegaskan ketika kita menghayati makna kematian dan kebangkitan Kristus itu sendiri. Bahwa Kristus mati dan bangkit supaya kita yang seharusnya mati tidak binasa, melainkan dihidupkan kembali untuk hidup mengenal Allah dan hidup berkarya bagi Allah di tengah-tengah dunia ini. Di dalam kerangka berpikiran penghayatan seperti inilah, di situ kita bisa melihat pentingnya kepatutan, pentingnya ketaatan, supaya kehidupan kita semakin hari, semakin sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kesempatan yang singkat ini, saya mengajak kita untuk memikirkan bahwa apa yang menjadi dasarnya. Tadi saya sudah jelaskan di dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ketiga itu bahwa
Kristus yang telah dibangkitkan Allah itu dari antara orang mati menjadi dasar pertobatan kita, dan Roh Kudus yang telah menghidupkan kita, sehingga ketika kita hidup di dalam anugerah pertobatan itu sendiri, kita memiliki dan menikmati satu kehidupan yang baru. Itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada satu status yang baru. Inilah karya Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi saudara, tidak berhenti di situ. Ketika ada orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Tuhan, ketika ada orang yang sudah menyerahkan diri untuk menerima anugerah itu di dalam kehidupannya, ada satu panggilan, yaitu panggilan untuk taat di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, maka kita akan melihat beberapa aspek. Saudara, hal yang membuat kita bisa bertumbuh, bisa mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Aspek yang pertama yang kita lihat adalah kepatuhan kita atau ketaatan kita untuk hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Ketika kita melihat di dalam bagian ini, oleh Rasul Paulus dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi kita, yang memberikan kita kehidupan di dalam kehidupan ini. Maka ketaatan utama dan pertama-tama untuk mendapatkan kekuatan, baik untuk membangun sebuah kerohanian yang baik, maupun juga untuk membangun peran misi kita di tengah-tengah dunia ini, tidak pernah terlepas daripada peran Roh Kudus yang memimpin kita dan menguasai kehidupan kita. Dan pimpinan, kuasa, dan pekerjaan Roh Kudus itu sendiri dapat kita alami ketika kita memiliki sebuah ketaatan penuh. Itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal yang kelima ayat 25 itu dikatakan, kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana dia menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan itu dari sisi Allah, Allah sudah menyatakan itu dengan tegas. Allah menganugerahkan Roh Kudus itu bagi kita. Tetapi yang dituntut dari kita adalah kepatuhan kita, ketaatan kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus itu dari hari ke hari. Sehingga ketika kita melihat ketidakberdayaan kita, ketika kita melihat banyak lagi muncul dosa-dosa kita, keinginan-keinginan daging yang harusnya kita bisa matikan, tetapi kita tidak bisa matikan tanpa pertolongan daripada Roh Kudus itu sendiri. Makanya ketika kita di dalam perhatikan bagian ayat firman Tuhan ini, dikatakan di dalam ayat yang ke-15, dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Saudara, di dalam persekutuan kita dengan Allah, di dalam kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kesanggupan, kita nanti diberikan kesanggupan untuk bertumbuh, bahkan untuk mematikan segala perbuatan-perbuatan dosa atau kebangkitan kehidupan daging yang merorong kehidupan kita. Tetapi ini kita perlu membangun satu sikap bahwa tidak ada satu kehidupan yang normal tanpa kita hidup taat di dalam pimpinan kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Jadi aspek ketaatan yang harus kita jalani dari hari ke hari dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menikmati pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga dari sana akan keluar sebuah perubahan hidup, akan keluar sebuah pertumbuhan rohani yang sungguh-sungguh menjadi bekal kita untuk bisa menyikapi segala keadaan dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk memberikan kita ketaatan mengikuti aturan demi aturan yang harus kita lakukan di dalam lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Saudara-saudara, kalau tadi sang perawat tadi menyaksikan bahwa sering sekali persoalan penyebaran virus COVID yang ke-19 ini oleh karena ketidakjujuran dan ketidaktaatan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa masyarakat pada umumnya sudah begitu.
Tetapi kalau kita melihat diri kita, saya adalah orang Kristen, saya adalah orang yang harus taat kepada aturan, maka Roh Kuduslah yang menyanggupkan kita untuk hidup beda dengan mereka yang hidup di lingkungan kita. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan bagi mereka. Kita bisa menjadi orang yang melakukan aturan demi aturan, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah dimerdekakan, karena kita sudah diberikan hidup oleh Allah di dalam kuasa Roh Kudus itu sendiri. Kita menjadi orang yang mampu atau dengan sukacita melakukan hal-hal yang baik untuk membuat hidup kita aman dan untuk membuat hidup orang lain tidak menjadi korban oleh karena ketidaktaatan kita. Dan saudara, ketika kita bisa melihat sumber ketaatan kita tidak terletak kepada diri kita, tetapi terletak kepada Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup taat di dalam menjalani kehidupan ini. Makanya aspek yang ditekankan di sini bahwa kalau kamu hidup oleh Roh, maka kamu harus sungguh-sungguh menunjukkan sebuah ketaatan penuh, kepatuhan penuh kepada pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Kepatuhan kepada Roh Kudus memberikan kita kesanggupan untuk membedakan yang mutlak dan mana yang tidak mutlak. Kita harus lakukan di dalam kehidupan ini. Kepatuhan kepada Roh Kudus memberikan kita kesanggupan untuk melihat bahwa hal-hal yang utama kita lakukan di tengah-tengah kondisi yang kacau balau, di tengah-tengah di mana muncul kepanikan satu dengan yang lain, akan memberikan kita kesanggupan untuk mendapatkan hikmat Tuhan yang dianugerahkan bagi kita. Karena semuanya itu Allah anugerahkan kepada kita sebagai ahli-ahli warisnya. Tetapi hal itu hanya dapat kita nikmati di dalam situasi yang kacau seperti sekarang ini. Ketika kita memiliki satu kehidupan di mana Roh Kudus memimpin dan mengendalikan hidup kita. Maka saya berpikir poin yang pertama ini menjadi penting kita renungkan. Seberapa setia saya untuk di dalam kehidupan yang nyata saya menunjukkan sebuah ketaatan penuh kepada Roh Kudus yang telah dianugerahkan Allah. Ketika kita taat kepada Roh Kudus itu yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ketika kita taat kepada Roh Kudus itu juga yang mengingatkan dan mengisapkan kita akan dosa kita. Ketika kita taat kepada Roh Kudus itu juga yang akan menolong kita. Bahkan ketika kita melihat di dalam Roma bagian berikutnya itu, sungguh-sungguh kita perhatikan bahwa di saat kita nggak bisa berkata-kata berdoa pun, akhirnya Roh Kudus berdoa kepada kita. Sehingga kita bisa menikmati satu kehidupan yang normal di tengah-tengah kehidupan manusia yang pada umumnya tidak normal di dalam kehidupan ini. Saudara, kiranya hal-hal ini akan menolong kita, mendorong kita untuk melihat dalam seluruh musim kehidupan kita bahwa ketaatan kepada Roh Kudus adalah di atas segala-galanya dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, aspek ketaatan yang lain ketika kita punya Roh Kudus, kita diberikan kesanggupan, kita diberikan kuasa untuk bisa hidup normal di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini, di hadapan manusia di dunia ini. Maka ketika dosa, ketika kedagingan menggoda kita, mengancam kehidupan kita, termasuk ketakutan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Roh Kudus juga memampukan kita untuk hidup taat, mematikan segala bentuk-bentuk ketakutan itu. Ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, atau saling menyalahkan, saling menyudutkan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketaatan kepada Roh Kudus adalah menolong kita untuk melihat hal-hal yang baik. Berpikir positif di tengah-tengah dunia yang selalu melihat yang kurang-kurang. Dan melihat hal-hal yang negatif dalam hidup ini. Mungkin di dalam kondisi sekarang ini, kapan Tuhan menyatakan pertolongan? COVID yang ke-19 ini kapan habis di tengah-tengah bangsa kita? Kita nggak tahu. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa di tengah-tengah kondisi sampai kapanpun kondisi ini akan berlangsung. Ketika kita memiliki hidup di dalam ketaatan dengan Roh Kudus, maka kita akan memiliki kekuatan yang tidak pernah kurang. Bahwa dia akan memberikan kita kesanggupan untuk mengelola dan menguasai segala bentuk ketakutan kita. Termasuk ketika kita digoda untuk berdosa, saling menyalahkan. Kita bisa melihat ya di media-media itu anak itu tertular COVID-19 ini karena bapaknya
itu lagi kerja dan tertular kepada anaknya. Itu ada di daerah kami di sekitar Cibubur di Cilengsi ini. Tadi beritanya saya baca gitu. Tapi saudara-saudara perhatikan bahwa ketika kita bisa melihat secara manusia, kita saling menyalahkan. Ini si istri menyalahkan suaminya atau suaminya menyalahkan istrinya atau saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu satu keadaan yang normal pada kenyataannya kehidupan manusia. Tapi saudara, ketika hal itu kita alami di dalam kehidupan kita, disinilah hebatnya, keunikannya hidup di dalam Roh Kudus. Kita bukan saling menyalahkan. Kita bukan saling melempar masalah ini. Tetapi justru melalui ini membuat kita semakin hari, semakin sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kita hikmat bagaimana kita mengelola situasi ini. Supaya situasi yang sudah kacau pun tidak semakin kacau. Tetapi akan membuat kita semakin hari, semakin dilatih otot-otot iman kita ini semakin kuat untuk melihat persoalan-persoalan ini. Apa yang Tuhan mau katakan bagi kita. Dan seperti apa kuasa Tuhan yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, ketaatan kita kepada Roh Kudus sekaligus ini bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ini akan menolong kita untuk mematikan segala bentuk yang merusak kehidupan kita. Baik kehidupan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, maupun di dalam hubungan kita dengan orang lain, atau di dalam hubungan kita dengan suasana-suasana yang membuat kita bisa tidak hidup normal di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, saudara, apa yang perlu kita melihat di sini bahwa Roh Kudus sudah Allah anugerahkan bagi kita. Maka di dalam Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita, dikatakan kita juga diberikan hak atau diberikan kuasa untuk mematikan kuasa-kuasa yang melemahkan hidup kita itu sebagai orang-orang percaya. Nah, kita perhatikan ya, di dalam masa-masa bekerja semua aktivitas dilakukan di rumah. Orang kan bisa, misalnya kalau disuruh bekerja di rumah dari satu perusahaan, kan dia bisa berleha-leha, dia bisa melewati waktu begitu saja. Tapi saudara-saudara kita orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita bersyukur bahwa kalau kita masih bisa bekerja dari rumah. Ada banyak teman-teman, ada banyak sahabat-sahabat kita, gelombang PHK akan semakin hari, semakin terjadi di dalam kondisi yang tidak terkendali saat ini. Tetapi hanya di dalam kuasa Roh Kudus lah kita bisa menguasai diri, kita bisa mengatur waktu kita bisa mengatur jam-jam yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Bagaimana kita tidak menjadi orang yang justru santai ketika kita ada di rumah, tetapi kita tetap produktif di dalam hidup kita. Kita ada di rumah bukan membuat kita semakin takut atau semua kita bebas liar karena nggak ada yang mengontrol. Tetapi kita akan melihat bahwa kalau hal-hal itu dilakukan oleh manusia pada umumnya, itu wajar saja. Tetapi kita sebagai orang yang menunjukkan kepatuhan kepada Roh Kudus, ketaatan kepada Roh Kudus, banyak hal yang kita bisa lakukan di rumah. Kita bisa saling berdoa satu dengan yang lain. Kita bisa kalau kita chatting pun kita bukan mengeluarkan omongan-omongan yang memperkeruh suasana atau hanya perkataan-perkataan yang tidak bermakna di sana. Tetapi mungkin kita cari tahu teman-teman kita, saudara-saudara kita, apa yang saya doakan. Apa yang saya bisa mengerti tentang keadaanmu dan tentang keluargamu dan persoalan-persoalan. Roh Kuduslah yang akan mendorong kita untuk semakin hari semakin sungguh-sungguh peka terhadap apa kebutuhan kita dan apa kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang kita lakukan di saat-saat dunia sedang dilanda oleh ketakutan saat ini. Nah, saudara, bagaimana hal itu bisa kita lakukan dengan penuh sukacita? Ketika kita melihat hal yang pertama tadi, bahwa Roh Kudus dengan nyata kita alami. Tetapi di dalam Roh Kudus, nyata kita alami, kita juga secara aktif mematikan segala hal yang membuat kita lemah. Iman kita kepada Tuhan, hubungan sosial kita yang tidak berfungsi, dan berbagai hal di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, ini hal yang kedua yang kita lihat adalah yaitu ketaatan kepada kesetiaan kita untuk mengelola, ya, untuk menguasai keadaan yang ada di sekitar kita. Tetapi yang ketiga, saudara, kita akan melihat di tengah-tengah dunia yang begitu sulit saat ini, kita dipanggil adalah orang-orang yang menjadi ahli-ahli waris daripada Allah itu sendiri. Maka ketika kita melihat bagian firman Tuhan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16 itu,
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, di dalam bagian sebelum di atasnya dikatakan kita ini adalah anaknya Allah. Tetapi Allah itu bukan hanya Allah yang jauh, tetapi adalah Bapa kita yang dekat kepada kita adanya. Sehingga kapan saja dan di mana saja kita bisa berseru kepadanya. Kita bisa memohon pertolongannya. Kita bisa bersyukur kepadanya di dalam segala suasana yang begitu kacau. Kita bisa menikmati Allah hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat nanti perbagian berikutnya diceritakan bagaimana pengharapan anak-anak Allah di dalam penderitaan. Bagaimana di sana bahwa penderitaan, kesulitan demi kesulitan itu bertujuan bagi orang-orang pilihan Allah untuk memproses kita untuk semakin hari semakin sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, mengalami kuasa di dalam kehidupan kita hari demi hari. Maka hal yang ketiga ini bagaimana kita menjadi orang yang taat untuk membangun persekutuan dengan Bapa, termasuk untuk melewati dan rela menjalani penderitaan-penderitaan yang harusnya kita alami oleh karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Contohnya misalnya kalau kita lihat sekarang masyarakat bahwa misalnya kita lihat ya, berharap sih kita nggak ada begitu masalah penimbunan makanan. Kita akan melihat bahwa banyak orang-orang yang punya uang banyak itu menimbun banyak makanan di rumahnya. Tetapi sampai kapan itu bisa dicukupkan? Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa ini menjadi persoalan. Bahkan juga isu-isu yang sedang terjadi, dikatakan 30 April itu ada terjadi kerusuhan oleh karena memang berbagai kondisi yang begitu kacau saat ini. Nah, ini menjadi hal yang mendorong kita untuk semakin hari semakin melihat Tuhan bahwa ada di sana, mengintervensi. Melihat Tuhan bahwa Dia ada di sana untuk memberikan kita sebuah hikmat bagaimana kita harus bersikap sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam anugerah pertobatan, di dalam anugerah Allah, di dalam lingkup pemeliharaan Allah, di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 8 pasal 28 itu, ayat 28 itu dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tetapi yang menarik adalah ketika kita hidup di dalam ketaatan kepada Roh Kudus, maka ayat 31 dan 32 Roma pasal ke-8 itu menjadi bagian yang terakhir untuk mengakhiri bagian firman Tuhan ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dijawab oleh Rasul Paulus di dalam ayat ke-38 dan 39. Dia katakan begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan melihat bahwa pentingnya kepatuhan kepada Roh Kudus, pentingnya ketaatan juga untuk mengelola situasi, bahkan mematikan hal-hal yang membuat buruknya hidup kita, baik merusak hubungan kita dengan Tuhan, maupun juga merusak hubungan kita dengan sesama kita. Perbuatan-perbuatan, keinginan-keinginan yang tidak perlu, yang tidak membangun hidup kita. Tuhan telah memberikan kuasa bagi kita untuk hal itu. Tetapi di dalam semuanya itu kita akan melihat, kita juga harus mentaati akan janji-janji Tuhan yang pasti. Dikatakan ketika Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia bekerja terus-menerus untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan kuasa apapun baik di dunia ini maupun di atas maupun di bawah, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Kehadiran Allah di segala musim kehidupan kita itulah yang memberikan jaminan bagi kita. Bukan karena kehadiran berkat-berkat Allah,
sekedar berkat-berkat Allah, tetapi kehadirannya yang penuh menjadi sebuah jaminan bagi kita. Itulah yang diungkapkan oleh si pemazmur dalam Mazmur 23 itu. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita, memberkati kita semua. Akan memberikan kita kesanggupan untuk terus membiarkan hidup kita menjadi hidup yang taat kepada Roh Kudus, hidup yang taat mematikan segala hal yang melemahkan dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan memberikan kita ketaatan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Untuk membangun sebuah fellowship yang hidup dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar. Sehingga kuasa Allah akan mengalir di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini berbicara di dalam kondisi jemaat BKPN Jakarta. Keluarga demi keluarga, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, teman-teman mahasiswa. Bahkan mungkin ketika ada di antara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan. Marilah kita melihat dan membawa semua persoalan-persoalan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita, kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian yang akan terus kita alami dalam hidup kita di segala musim kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kami pertobatan. Engkau telah menganugerahkan kami keselamatan di dalam Kristus. Tetapi di dalam menghayati karya pertobatan, karya keselamatan itu, kami dipanggil untuk hidup taat. Taat untuk menyerahkan diri kami, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga di dalam ketaatan kami kepada Roh Kudus, kami disanggupkan oleh menjadi orang-orang yang menikmati pertumbuhan di dalam hidup kami. Dan kekuatan pembaharuan itu dapat kami alami. Kami dipanggil untuk taat. Bagaimana kami mengingat pentingnya persekutuan kami dengan Bapa. Mengingat janji-janji Tuhan yang memberikan kami pengharapan. Bahwa di tengah-tengah yang sulit sekalipun, di saat Engkau hadir, maka Engkau juga memberikan kami pertolongan yang tidak pernah habis-habisnya dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang sedang ada di berbagai tempat di lingkungan BKPN Jakarta pada siang hari ini. Amin. Noma fodonongoliu. Baik, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan soal untuk hambanya Pak Pendeta Elwin Sule. Dan saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Sebelumnya saya mohon maaf kembali, waktu kita tinggal 2 menit. Jadi izinkan saya menutup ini dulu dan kita akan masuk dalam waktu 1 menit. Kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Perlu kami ingatkan, karena keterbatasan tempat kita tidak ada di satu tempat secara bersama-sama. Jadi persembahan silakan dikumpulkan di rumahnya masing-masing. Dan nanti kalau dalam waktu dekat Tuhan izinkan kita bisa berkumpul kembali, persembahan ini kita akan serahkan kepada bendahara gereja. Atau bisa juga persembahan ini kalau sudah terkumpul, bisa kita transfer langsung ke bendahara gereja. Nomor rekening sudah di-share di grup BKPN, bisa ditransfer ke sana. Jadi ada 2 pilihan, dikumpulkan di rumah atau bisa langsung ditransfer kepada bendahara gereja. Baik, Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian.
Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan Tuhan Yesus Juru Selamat, ini milikku. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini milikku. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Baik, puji Tuhan, sawagele, Bapak Ibu jemaat untuk persembahannya. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Doa ini nanti akan dibawakan oleh saudara kita Panius dan dilanjutkan oleh Bu Hilda. Dan setelah itu saya akan memimpin kita dalam doa Bapa kami sekaligus doa berkat dan kita akan akhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Sebelum kita menaikkan doa syafaat ini, kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Inilah rinduku. Kepadamu segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Sekali lagi, ku berikan hatiku, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Sekali lagi, nyatakan jalanku Tuhan, nyatakan jalanku. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini dan mengucap syukur atas anugerah-Mu
sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu ya pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk jemaat BKPN yang di tengah COVID-19 ini ya Tuhan. Kau lindungi kami ya Bapa. Biarlah COVID-19 ini cepat berlalu dan kami bisa kembali beraktivitas kembali seperti semulanya, dan kami bisa beribadah dan berkumpul ya Tuhan di gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang pendeta BKPN yang selalu berikan kesehatan ya Tuhan, dan biarlah setiap pelayanan yang Kau berkati ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan, biarlah makin kuat dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan kami berdoa Tuhan, biar bangsa ini dipulihkan Tuhan dan dijamah oleh-Mu, biar kami bisa kembali aktivitas kembali seperti semulanya ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Engkau ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa ini, Tuhan memulihkan situasi saat ini Tuhan. Yang berdoa juga untuk pemerintahan kami ya Tuhan, biarlah Allah yang memberikan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan biarlah Allah yang memberkati kami, Kau jauhkan kami dalam bencana-bencana yang kami tidak inginkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami. Saudara-saudara kami Tuhan, bahkan untuk saudara kami yang saat ini menjalani ibadah puasa, kami berdoa Tuhan. Biar di tengah-tengah ibadah puasa mereka, Tuhan mengizinkan mereka untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka bisa mengalami perjumpaan dengan-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah di masa-masa puasa mereka menikmati Tuhan. Tuhan anugerahkan bagi mereka untuk keselamatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa kami. Tuhan tolong berikan kesehatan, berikan hikmat yang datang daripada Tuhan untuk pemimpin bangsa kami. Biarlah bisa memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah dia bisa memimpin bangsa ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berikan hikmat Tuhan. Biarlah bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu. Tetap kami berseru Tuhan. Biarlah wabah yang sedang melanda bangsa kami, Tuhan tolong. Biarlah Tuhan mendengar setiap doa kami. Dan wabah ini cepat berlalu bagi bangsa ini, bahkan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Dan biarlah kasih setia-Mu selalu melingkupi kami. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, hamba berdoa juga kepada-Mu. Hamba berdoa untuk Pak Pendeta Eli Yunus yang telah Engkau pakai menyampaikan pesan firman Allah bagi kami pada pagi jelang siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu bersama dengan istri dan anak-anak, bahkan untuk orang tua yang sudah uzur yang ada di rumah mereka saat ini. Tuhan memelihara keluarga ini, Tuhan memberkati mereka. Kiranya kasih karunia-Mu cukup bagi mereka ya. Dan untuk hamba-Mu, Engkau terus pakai, Engkau terus kawal, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga untuk setiap orang yang punya hati mendukung pelayanan ini. Untuk saudara kami, Doni Dahi, yang telah mendukung kami, memfasilitasi kami, memberikan nasihat. Bagaimana pelayanan ibadah online ini bisa terlaksana lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kami berdoa kiranya Allah memberkati hamba-Mu, Engkau menolongnya, masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk ibunya, untuk orang tua kami yang masih dalam kelemahan tubuh. Untuk Ibu Ina Aeng, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan, kuatkan.
Bahkan doa hamba juga untuk Bersa, kami telah mendengarkan kesaksiannya tadi. Tuhan tolong Bersa, kuatkanlah ia, daya tahan tubuhnya bagus, tinggi, ia tidak terpapar oleh virus, bakteri, kuman apapun. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Dan setiap jemaat Tuhan, kami tahu dengan wabah COVID-19 ini, kami terdampak juga ya Tuhan. Besar kecil kami mengalami dampaknya. Biarlah kami tidak menjadi kecewa, tidak menyalahkan siapapun. Tapi kami menaruh pengharapan kami kepada Kristus. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk bisa melewati semuanya. Dan biarlah Engkau mengajar kami untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Ini persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Terimalah persembahan ini dan kiranya Engkau memakai untuk pekerjaanmu. Lebih dari persembahan materi, terimalah hidup kami, terimalah tubuh kami sebagai persembahan sejati bagi kami, bagi Tuhan. Selagi kami masih ada di dunia ini, pakailah kami sesuai dengan kemampuan karunia yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Kami persembahkan itu menjadi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, syafaat kami yang kami naikkan. Dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Marilah kita kembali beraktivitas dengan penuh tanggung jawab, penuh ketaatan kepada Allah yang masih membiarkan kita hidup sampai hari ini. Dan mari kita mengakhiri ibadah ini dan kita terima berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Yahoru.